Renungan GKI Anugerah Kamis 14 Oktober 2021. Marah itu gampang? Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajar kita kembali belajar mengendalikan kata-kata dalam relasi dengan sesama. Amin. Firman Tuhan hari ini didasari dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Dengan ayat mas diambil dari Amsal 19 ayat 19. Orang yang cepat marah harus membayar denda. Melindunginya dari hukuman membuat mereka semakin buruk. Melalui suratnya, Yakobus sedang menekankan bahwa setiap orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan tidak puas hanya dengan tampil secara religius. Namun di sisi lain mereka mencoba mengendalikan situasi dengan kata-kata dan kemarahan yang dinyatakan. Orang percaya harus dengan rendah hati menerima firman Tuhan yang telah didengarkan dan ditanamkan di dalam dirinya. Selanjutnya, ia harus melakukan apa yang sudah dinyatakan kepadanya. Ia harus belajar untuk tetap mengendalikan kata-kata, memerhatikan yang lemah dan menderita, dan menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Pendalaman. Aristoteles pernah mengatakan, marah itu gampang. Tetapi marah kepada siapa dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Dengan kata lain, Aristoteles hendak menyatakan bahwa kemarahan adalah sebuah tindakan yang harus dipikirkan terlebih dahulu, bukan hanya sekedar dilampiaskan. Melalui suratnya, Yakobus sedang mengajar, bukannya orang percaya tidak boleh merasa marah. Rasa marah adalah emosi manusia yang dialami setiap orang, dan hal itu adalah hal yang wajar. Namun, orang percaya diminta belajar supaya dapat menyesuaikan kecepatan mendengar dan berbicara dalam Yakobus 1 ayat 19. Ketika ada kerinduan untuk menyesuaikan kecepatan mendengar dan berbicara, orang percaya diajar untuk menyadari bahwa jika ia ingin didengar dan mendapat sesuatu, tidak harus dinyatakan dengan tindakan atau kata-kata yang penuh dengan kemarahan. Kemarahan yang dibiarkan tanpa terkendali tidak akan pernah mendatangkan hal yang menyenangkan hati Allah. Yakobus 1 ayat 20. Pribadi yang membiarkan dirinya penuh kemarahan menggambarkan ekspresi keegoisan, ketakutan, atau keinginan untuk mengendalikan semua hal di sekitarnya dan membuat dirinya lebih baik dari orang lain. Oleh karena itu, pribadi yang demikian selalu mengeluarkan hal atau kata-kata yang dangkal dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 21a. Yakobus mengajarkan bahwa yang seharusnya dikeluarkan dari mulut orang percaya bukanlah kata-kata kemarahan, tetapi kata-kata yang menguatkan diri sendiri dan orang lain serta memuliakan Allah. Yakobus 1 ayat 21b sampai 22. Sebagai orang percaya, seberapa sering Anda membiarkan kemarahan itu hidup dan berkuasa dalam diri Anda dan memengaruhi relasi Anda dengan sesama di sekitar Anda? Kemarahan bisa terungkap terhadap pasangan, anak, atau anggota keluarga yang lain. Adakah kerelaan dari dalam diri Anda untuk tidak membiarkan kemarahan menjadi sesuatu yang terus-menerus hidup dan menguasai diri Anda? Mintalah agar Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran Anda. Dengan demikian, kata-kata yang Anda ucapkan dalam relasi sehari-hari dengan sesama bukankah kata-kata yang penuh kemarahan, melainkan
kata-kata yang penuh berkat, dan senantiasa memuliakan Allah. Coba kita membuat daftar apa efeknya terhadap diri sendiri dan orang lain ketika kemarahan atau kata-kata kasar dan merendahkan menjadi sesuatu kebiasaan yang dianggap hal yang wajar dilakukan dalam relasi dengan sesama. Berdoalah agar Anda dan komunitas terus belajar agar bukan kata-kata kasar dan merendahkan yang diucapkan, tetapi kata-kata yang menguatkan dan menghiburkan dalam berelasi. Kemarahan dengan kata-kata kasar mudah dilemparkan, tetapi sulit untuk ditarik kembali.